Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita memulai ibadah kita dengan pujian. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan kita, datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau dengan segenap hati.
semua saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Kiranya Engkau percepat langkah mereka supaya mereka tiba di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami tidak bisa hadir karena keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Pada malam hari ini segala kehidupan kami Tuhan merasakan kasih-Mu, kami merasakan berkat-Mu Tuhan. Semoga malam hari kami boleh hadir di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari awal pertemuan sampai akhirnya. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Rasakan kepada kesedihannya ada di dalam hati. Dengarkan coba pujian sambutkan kita sang raja. Bersorak memuji Dia. Mampu berlembut tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang bersama di atas pujian. Kita kembalikan dengan pujian sekali. Dengar dia panggil nama saya. Nama
semua kita dipanggil. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan mau menyenangkan.
membuat segala sesuatunya menjadi baik. Malam hari ini Bapa, biarkanlah kami duduk diam, bungkus tutup kami dalam kuasa darah-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang ditaburkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tidak izinkan segala sesuatu mengganggu konsentrasi kami. Kami mau tunduk dalam otoritas Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu, urapi dengan luar biasa yang penuh dengan kekurangan ini Bapa. Terlebih Bapa, urapi jemaat-Mu di tempat ini, karena di dalam hanya satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Malam hari ini kita mau belajar. Sebenarnya bukan belajar, kalau dibilang belajar kayaknya kita dari kecil lihat atau mendengar ayat ini. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama menegaskan bahwa perkataan Tuhan Yesus waktu Dia melayani di bumi sampai saat ini masih relevan. Amin. Yuk kita sama-sama buka ayatnya di dalam Matius yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita mau baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ketemu ayatnya? Matiusnya belum pindah kan? Masih di kitab perjanjian baru ya. Yuk, 2, 3. Marilah padaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi saya dengar orang bilang amin. Puji Tuhan, luar biasa. Situasi lagi kacau betul ya. Terutama sekarang yang lagi butuh banyak penghiburan sebenarnya mama-mama. Kenapa? Harga naik semua. Katanya cabai udah tembus 100.000 lagi ya. Karena siapa? Israel, Amerika sama Iran perang. Banyak situasi yang gak terduga terjadi belakangan ini. Mulai dari kemarin kalau bapak-bapak, kalau saya ajak ngomong BBM naik luar biasa ya, dari 18.000 jadi 28.000. Solar kemarin pertama naik dari 12.000 ke 17.000. Harga minyak naik semua. Mahasiswa demo, ada yang tahu? Dari hari Jumat kemarin sampai hari ini belum berhenti demo terus. Dan ada yang tahu kabar terakhir? Gas 3 kilo rencananya tahun depan dihilangin. Makin menjerit lah mama-mama ya. Kata Pak Bahlil mau program ganti tabung gas jadi kompor listrik. Dia nggak mikir emak-emak bakalan ngamuk. Kenapa? Itu kalau pakai kompor listrik penggorengannya nggak bisa yang melengkung lagi walinya. Apalagi saatnya kompor listriknya pakai teknologi terbaru, induksi statis yang dipegang udah nggak panas. Berarti pancinya jenis khusus cooling, ada bolong-bolong gitu. Luar biasa kan? Tapi dalam kondisi-kondisi yang bikin kita serba sulit, saya mau katakan gini, Bapak Ibu percaya nggak? Perkataan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 itu masih relevan dan bisa dipegang sampai hari ini. Dia bilang amin. Gak percaya? Atau nggak percaya lagi
ini sama perkataannya Tuhan, bahwa Dia bilang marilah datang kepadaku yang punya beban berat, punya keletihan badan, punya kelesuan secara ekonomi. Saya Tuhan yang akan menanggung semuanya. Amin. Loh, Bapak Ibu, saya Jumat kemarin ya kayaknya yang bawa di doa malam. Betul. Jumat apa Sabtu? Terakhir kapan saya melayani? Loren. Sabtu yang minggu lalu ya. Selesai melayani di doa puasa, saya bilang lepas saya, badan saya merontok Pak sampai hari ini. Kenapa? Belum dapat jatah libur. Dari semenjak Lebaran saya belum pernah ngerasain hari libur sampai hari ini. Saya bilang sama Pak, Bapak Gembala, kalau hari ini saya masih berdiri itu semua karena Tuhan Yesus. Loh benar, jangan-jangan. Ini saya aja udah setengah, paling tinggal 15 watt lagi. Kenapa? Proyeknya full. Ya puji Tuhan selesai. Rumah besar selesai 1 bulan kemarin, selesai 2 proyek. Bulan ini besok selesai lagi 1 proyek, dan harusnya dalam minggu depan selesai lagi 2 proyek. Selesai itu saya udah bilang sama bos, kok 2000 dulu deh, mau mana kok nggak tahu, mau tidur kayaknya seminggu di rumah. Biar jadi beruang kutub gitu, lagi hibernasi tidur dulu. Di tengah-tengah situasi kayak begitu Bapak Ibu, saat kondisi fisik saya lagi lemah, istri bilang, Kristen mau kuliah, butuh duit. Terus nggak lama dia bilang lagi, Joseph mau SMA, butuh duit. Saya bilang, apalagi butuh duit. Makanya saya bilang ayat ini masih relevan sampai hari ini. Kenapa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kepada siapa kita bisa gantungin harapan dan kebutuhan kita? Kepada siapa? Kepada bos, kepada teman-teman, kepada saudara, atau kepada Bapak Gembala? Kalau saya pilih yang terakhir, kepada Bapak Gembala. Enggak ya, kita gantungin semua harapan kita, doa kita, kebutuhan kita sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, saya nggak tahu dapat uang dari mana, saya bilang sama Tuhan. Tapi ini kebutuhan semua dari Tuhan. Benar Bapak Ibu, bukannya saya sombong, justru saya mau ngajarin Bapak Ibu gini. Kalau saya seorang Stephen bisa Tuhan tolong dengan luar biasa, apalagi Bapak Ibu. Lo gak main-main, lo saya bilang gini. Kenapa? Setiap orang di luar sana yang ketemu saya, terus dia tahu dan tidak sengaja tahu saya ini seorang hamba Tuhan, reaksi pertamanya, yang benar kok. Berarti apa? Di mata orang-orang saya ini belum seorang hamba Tuhan. Dia pikir saya bukan pendeta, saya pendekar, gitu kan? Makanya saya bilang, kalau saya bisa Tuhan tolong secara luar biasa, apalagi Bapak Ibu. Benar. Kenapa? Dalam firman Tuhan yang saya bawakan di tempat ini, saya pernah katakan, pegang janji Tuhan erat-erat. Pegang janji Tuhan erat-erat. Banyak yang dia janjikan sama kita. Termasuk ayat ini. Tuhan janji punya beban lebih. Saya kayak kampanye ya gitu ya. Punya beban lebih, punya keresahan hati, punya galau, punya gundah gulana, bawa semuanya sama Tuhan. Jangan sumut-sumut di belakang Tuhan. Ini kalau orang-orang Medan, kalau saya bilang sumut-sumut,
kayaknya agak-agak gimana gitu. Tapi banyak dari kita tuh kadang-kadang lebih mudah bersumur-sumur sama Tuhan dibandingkan kita tahu kita harus gantungan harapan sama siapa. Karena kalau Bapak Ibu, saya mau katakan gini, waktu Alexandra bilang sama maminya, aku nggak mau kuliah, bapaknya kaget. Saya yang bingung, kenapa dia nggak mau kuliah? Anak saya wanita bilang, aku nggak mau kuliah kalau masuk ke Universitas Budi Dharma. Aku maunya kuliah di mana ya kuliah? Awalnya dia minta di itu, bukan di UMN. Terus bapaknya nego, akhirnya jadinya di UBM, Universitas Bunda Mulia. Bapak Ibu tahu, saya sampai telepon sepupu saya yang kerja di sana. Saya sampai tanya UBM itu sebenarnya apa sih? Saya tahu, saya punya sepupu, saya punya teman kuliah, anak salah satu pendeta di GPG juga yang ngajar di UBM. Saya sampai tanya pendeta, sebenarnya bagus enggak? Tapi yang lebih saya tanyakan adalah, bisa nggak pakai kartu pendeta dapat diskon? Saya tanya begitu, bisa nggak pakai kartu pejabat gereja ini dapat diskon lagi uang pangkal? Mereka tahu nggak jawab? Nggak bisa kok. UBM itu bukan kampus Kristen, itu kampus nasional. Jadi gimana? Ya sudah, bayar aja sesuai itu. Bapak Ibu tahu, pernah bulan 20 juta di UBM. Saya bingung sama Tuhan, saya bilang, ini gimana caranya Tuhan? Puji Tuhannya, uang masuk kuliah dia gratis 100%. Yang gratis 100% masih di atas 10 juta bayarnya. Tapi saya mau katakan gini, Tuhan kita ajaib. Saya nggak tahu yang mana sih bilang, mau dapat duit dari mana? Nggak tahu, belum baik. Rumah selesai satu, dikasih bonus pas tutup semuanya. Ketutup semuanya. Yosef mau sekolah udah beres, Kristin mau masuk kuliah udah beres. Tuhan luar biasa loh, gak ada yang tepuk tangan waktu saya bilang Tuhan kita luar biasa. Saya bingung, ini saya lagi ngajar di kelas atau lagi khotbah di gereja sih? Gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang bilang amin. Semuanya kayak mahasiswa lagi dengerin dosen ceramah gitu. Syaratnya satu, Bapak Ibu mau semua doanya didengar Tuhan. Syaratnya satu, taat dan apa? Taat dan setia sama Tuhan. Tuhan gak minta banyak-banyak. Dia bilang taat dan setia. Kenapa? Di dalam Galatia 2 ayat ke-20, Rasul Paulus tulis begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa? Makanya saya bilang syaratnya satu, taat dan setia. Kenapa? Kalau kita bicara ketaatan kan panjang dan lebar. Taat sama perintah Tuhan, taat dalam mendengar firman Tuhan, taat dalam segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Betul ya, mama-mama ya. Kayaknya lebih senang saya ngomong sama mama-mama dibandingkan bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu logikanya kalah sama perasaan. Setuju nggak bapak-bapak? Setuju nggak? Bapak kembali emang setuju Pak? Ya, saya juga sama Pak, setuju. Kenapa? Ibu-ibu kalau udah bilang mau taat sama Tuhan,
sampai mati dia taat. Amin. Bapak-bapak kalau bisa udah bilang taat dan setia sama istri, suatu saat bisa melewat. Di sini nggak ada, di luar banyak. Betul ya? Kalau logikanya, kalau perasaannya dengan logik, kalau beda. Loh, jangan main loh. Kenapa? Saya ngomong bukan sembarang ngomong. Kayak langsung lagi. Saya ngomong bukan sembarang ngomong, semuanya ada di dalam Alkitab. Kenapa? Mau bukti, kenapa cewek saya bilang lebih setia, wanita lebih setia. Ingat, waktu Tuhan Yesus bangkit, siapa yang dapat kabar pertama kali? Pria atau wanita? Wanita. Kenapa bukan pria? Karena logika kita menggunakan perasaan. Lah kalau misalnya perasaan kita lebih unggul daripada logika sebagai laki-laki, saya bilang itu sudah tidak normal. Setuju nggak ibu-ibu? Laki-laki yang perasaannya lebih daripada logikanya, ini bukan laki-laki lagi. Sudah nggak normal dia. Dikit-dikit tersinggung. Mudah-mudahan sih di tempat ini nggak ada ya. Jangan sampai bapak-bapak pendeta cepat bapak-bapaknya tersinggung di luar. Akhirnya tuh bubur nggak dimakan di 3 bulan. Nggak apa-apa. Jatah saya pendeta muda 2 mangkok jadinya. Itu Tuhan Yesus yang bilang kok. Hanya di dalam Tuhan kita bisa tetap kuat. Kemarin istri juga bilang, waktu pertama naik, kebetulan motor anak-anak tuh diisinya semua pakai pertama. Saya cuma bilang sama istri, pertama boleh naik uang jajan tetap. Loh iya, masa pertama naik uang jajan naik? Jebol kantong papanya. Kenapa? Saya nggak peduli pertama naik atau enggak. Kenapa? Bensin saya kalian kantor. Loh, Tuhan Yesus baik. Memang secara aset saya nggak punya aset. Kenapa? Mobil kantor. Tapi secara kenyamanan, ingat ya, kembali lagi saya katakan Tuhan Yesus luar biasa. Saya nggak punya mobil, saya dikasih mobil. Amin. Bensin yang disini kantor. Perawatan mobil menggantinya kantor. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Jangan beli mobil dulu cepat-cepat. Istri saya bilang, tolong beli mobil. Alexandra mau kuliah, biar dia naik mobil. Saya bilang, enak aja dulu. Kenapa? Naik motor dulu lah. Emang bapaknya dari lahir kaya? Enggak. Dia lupa waktu kita pertama kali pacaran saya jalan kaki. Dia lupa. Sekarang anaknya mau kuliah semester 1 di UBR, dia minta Honda Clio. Saya bilang kita aja nggak punya mobil. Si Kristen naik mobil. Ini bukan Kristen ibu gembala ya, Kristen anak saya. Si Kristen naik mobil, hidungnya makin mekar. Kenapa? Sombong bakal dia nanti naik Clio kuliah. Saya bilang kalau Tuhan izinin, dia bisa bermobil. Sekali lagi saya katakan, taat dan setia sama Tuhan, betul? Taat sama Tuhan itu artinya kalau Tuhan izinin Kristen naik mobil, biar karena Tuhan yang jadi, bukan karena mamanya yang jadi. Kenapa? Mamanya yang nyusahin bapaknya kalau begitu. Makanya Bapak sama. Makanya ibu-ibu jangan banyak nuntut sama suami. Nanti suami kalau ngadunya sama Tuhan repot. Benar. Saya mau katakan juga, di dalam Tuhan
di dalam Tuhan ada penjagaan yang luar biasa, baik buat kita dan sekeliling kita, itu Tuhan jaga. Amin enggak? Gak ada lagi yang amin di sini. Saya terlalu serius atau gimana sih? Benar loh, taat dan setia sama Tuhan itu berarti kita dipagari sama Dia. Ada roh Tuhan yang tinggal di dalam tubuh kita. Roh yang sama yang Tuhan bilang tidak ada satu roh pun lebih besar daripada roh Dia di dunia ini. Benar Bapak Ibu, saya lagi stres. Benar lagi stres, kurang tidur. Saya tidur cuma 4 atau 3 jam satu hari. Itu kalau tidur normal. Semalam saya mau tidur jam 11 saya udah tidur. Istri jam 12 bangunin. Benar, biasanya saya tidur jam 1. Jam 12 atau seperempat itu saya baru bisa tidur. Baru bisa baring di kasur. Tidurnya bisa jam 1 atau setengah 2. Tapi puji Tuhan, makanya saya bilang berserah sama Tuhan itu paling enak. Waktu Tuhan janji sama kita datang kepada Dia, ya sudah datang, bawa semuanya kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa ke tempat Bapak Gembala bawa permasalahan, bisa kan? Halo Bapak Ibu, bisa ya? Makanya saya senang tadi lihat Ibu siapa? Oh, Bu Galinggi. Otak saya tuh udah ngeblank Bu, udah agak-agak error. Saya senang lihat Ibu Galinggi, kenapa? Waktu tadi lagu pujian pertama masih ingat Bapak Ibu? Pujian pertama tadi apa? Pujian ya, bukan penyembahan ya. Ternyata lebih aroganis pada saya jemaat di sini. Gak ada yang ingat. Lagu pujian yang kedua kan yang itu, dengar Dia panggil nama saya kan? Betul ya Bu ya? Tapi waktu Ibu Galinggi bagian yang dia nyanyi, oh giranglah, sukacita saya. Kenapa? Bu Galinggi senyumnya berkah dengan lipstik merah menyala. Sukacita Tuhan turun, benar. Kenapa? Sukacita Tuhan turun waktu Bu Galinggi senyum. Saya merasa sukacita Tuhan turun. Bukan karena lipstik merah menyalanya atau kecantikan ibu ini. Cantik kan? Yang bilang ganteng awas ya. Tapi saya katakan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan mau berserah sama Tuhan sesuai dengan Matius 11 ayat 28, hidupnya diberkati Tuhan. Kenapa? Jangan main-main dengan keimanan kita. Jangan main-main sama keimanan kita. Kita boleh merasa susah, kita boleh merasa capek, kita boleh merasa letih banget, berasa kayak gak ada jalan keluar, berasa kayak tembok semua ketutup, pintunya gak ada. Tapi saya mau bilang gini, selama kita taat dan setia sama Tuhan, setiap pintu yang kita gak bisa buka, Tuhan yang buka. Setiap gak ada jalan yang kita bisa lalui, Tuhan yang bikin jalan. Dengan janji itu, Bapak Ibu, gak akan kecewa. Kita bergantung sama manusia bisa kecewa. Benar, kita bergantung sama manusia itu bisa kecewa. Siapapun manusia, sedekat apapun kita dengan dia, bisa kecewa.
Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan yang punya cara sendiri. Dan bisa orang yang gak disangka-sangka yang tolong kita lewat tangan Tuhan. Kenapa? Banyak saya dengar cerita jemaat kecewa dengan gembalanya. Di tempat ini nggak ada ya, di tempat lain banyak. Termasuk almarhum Bapak Gembala saya dulu. Banyak jemaat yang tidak. Kenapa? Kecewa dengan Bapak Gembala. Dia lupa Bapak Gembala bukan Tuhan Yesus. Bapak Gembala itu gak bisa langsung tumpang tangan sakit sembuh. Ada satu perkataan mantan Bapak Gembala saya dulu. Saya bilang mantan aja ya daripada almarhum, susah ngomong. Dia bilang dia paling takut orang telepon ke rumah atau jemaat telepon ke rumah minta didoakan karena kerasukan. Benar, ini gak main-main. Mantan Bapak Gembala saya bilang begitu. Kenapa? Dia bilang kalau orang kerasukan didoain gak keluar, dia gak bisa pulang. Betul ya? Beda kalau rumah sakit gigi didoain Bapak Gembala mau sembuh enggak, ya udah pulang. Betul kan? Kalau orang kerasukan lagi teriak-teriak, lagi joget-joget di situ didoain gak sembuh, kan dia gak bisa pulang. Dia tungguin lah tuh sampai tuh demit keluar gitu kan, roh-roh jahat itu keluar. Makanya dia paling takut kalau ditelepon atau orang kerasukan. Tapi beberapa kali dia ditelepon karena jemaat kerasukan, Tuhan yang bekerja. Dia belum ngomong apa-apa, dia baru masuk ke pintu, itu roh jahat sudah bilang, keluar kamu, hamba Tuhan. Selalu begitu. Termasuk ke tantenya istri saya, lagi kerasukan, bisa saja bisa bilang, jangan masuk kawanan Tuhan. Benar, saya juga diceritain, merinding juga kan. Tapi si pelaku dan korban, si pelaku dan tantenya Novi itu cerita hal yang sama. Berarti kan kesaksiannya benar bahwa kuasa Tuhan lebih daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dengan satu syarat, balik lagi, setia dan taat sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita nggak akan kecewa sama Tuhan. Walaupun kita tahu pada kenyataannya banyak orang di luar sana kecewa sama Tuhan. Betul ya? Banyak yang kecewa sama Tuhan. Makanya banyak jokes kotor yang didasari firman Tuhan hari-hari ini. Pernah dengar? Kalau pernah dengar begini, saya katakan satu. Alkitab berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, sisanya bikinan Cina. Yang beredar sekarang. Dia bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sisanya made in China. Kenapa bisa begitu? Menurut kita tahu kan? Waktu saya dengar jokes seperti itu pun saya sempat tertawa, tapi saya pikir lagi, kenapa dasarnya dari firman Tuhan? Saya tahu kenapa. Saya pun dulu salah satu pelaku kayak begitu. Makanya istri saya waktu pacaran dia kadang-kadang kesal setengah mati sama saya. Benar Bapak Ibu, banyak hinaan-hinaan yang saya lemparkan untuk menghina sosok Tuhan Yesus. Lo nggak percaya ya? Seorang
hamba Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan angkat saya tuh dari bawah, benar-benar. Kalau Tuhan bisa tolong saya, apalagi Bapak Ibu. Saya sempat katakan begini, ini rame-rame anak sekolah, anak-anak kaum muda GPIA daripada ngomong segala macam. Terus saya bilang, lu mau dengar jokes kan? Oh boleh. Saya bilang ada pengemudi Harley lah, anak-anak motor geng motor meninggal. Masuklah dia di dunia surga. Ketemu lagi malaikat di sana. Katakan gitu, ketemu malaikat di sana. Terus si malaikat ini bilang sama dia, kamu seumur itu gak pernah berbuat baik, rambut gondrong, tatoan, antingan, pakai jaket kulit kemana-mana, jeans gak pernah dicuci, sepatu buat ada anting-antingnya gitu kan. Si pengemudi motor ini nunduklah dia dengan lemas. Waktu dia lagi mikirin malaikat ngomong begitu, kencanglah keluar Harley dari surga karena neraka. Pengemudinya pakai jaket motor, pakai jaket kulit, rambut gondrong, pakai kacamata hitam. Syok lah si meninggal ini. Terus dia bilang, katanya saya nggak benar, itu siapa keluar dari surga? Malaikatnya bilang, jangan berisik-berisik, Tuhan Yesus lagi naik Harley kan. Saya sampai ngomong kayak gitu. Itu jokes kurang lebih saya umur 20-an. Istri saya syok mendengar begitu. Ternyata suamiku sesat. Tapi orang sesat ini sekarang ada di ladangnya Tuhan, bekerja buat Tuhan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa angkat saya dari lembah yang paling dalam, dan Tuhan bisa tolong saya sampai hari ini, apalagi Bapak Ibu. Amin. Sama seperti waktu Bapak Gembala saya bilang, mantan Bapak Gembala saya, enak Steve, kamu punya pengalaman hidup banyak sekali. Kalau kamu khotbah, ambil sebagian kesaksian dari hidupmu, itu udah enak banget. Dia katakan gitu, terus dia bilang, Om tuh kalau mau, Om tuh mau punya pengalaman kayak kamu. Hidupnya penuh gelombang. Tapi Bapak Ibu tahu saya jawab apa sama Bapak Gembala waktu itu? Saya bilang gitu, salah Om. Kalau bisa waktu diputar, malah saya mau punya pengalaman hidup tuh kayak Om. Dari kecil kenal Tuhan, sampai tua kenal Tuhan, hidupnya gak berubah, lempeng jalan di dalam Tuhan, gak ada lingkar itu bersama situ. Kenapa? Ibu-ibu, jaga anak-anak sebaik-baiknya. Yang namanya narkoba itu bukan cuma merusak, sampai tuanya berasa. Narkoba itu merusak sistem saraf, termasuk saya. Mungkin ada beberapa saraf saya kalau belakang baru belakang. Dan kalau bisa waktu diputar saya nggak mau sentuh barang kayak gitu. Benar, sistem saraf terganggu, imun kita terganggu. Kalau Ibu Lili saya bilang, Pak, autoimun ya Bu ya, kerusakan imunitas tubuh terganggu karena narkoba. Itu betul Ibu. Makanya punya anak laki-laki tolong dijaga, punya anak perempuan tolong dijaga. Didik mereka dalam Tuhan Yesus Kristus, didik mereka dalam jalan Tuhan. Jangan sentuh barang-barang di luar apa yang Tuhan sudah bilang ini boleh kamu makan. Umur saya baru 45, gigi saya kayaknya lebih parah daripada opa. Benar. Kenapa? Narkoba.
ternyata struktur tulang dari gigi yang pertama itu kan, belum lagi saraf. Makanya kalau saya bilang di mimbar ini, saya bilang, ibu-ibu, yuk baca Matius 11 ayat 28, bapak-bapak baca Matius 11 ayat 28. Itu ayat masih berlaku. Mungkin 2500 tahun yang lalu Tuhan bilang begini. Orang-orang di zaman itu tahu Tuhan itu tabib, Tuhan itu penyembuh, bisa usir setan segala macam. Ada fisiknya, ada sosoknya di tempat itu, dan orang percaya. Tapi saya mau bilang hari ini, dengan iman kita percaya ayat ini masih berlaku. Segala beban kita Tuhan bisa angkat, segala keluh kesah kita Tuhan bisa angkat, segala penyakit kita Tuhan bisa angkat. Benar. Belum pernah kan di tempat ini jemaat sakit kepala? Udah sakit kepala setahun penuh? Belum kan? Saya sudah. Sakit kepala sampai sujud di lantai, sampai istri itu kompres pakai air hangat. Sakit kepala sampai dokter kasih morfin selama 6 bulan saya minum. Jadi dari pagi sampai malam saya nge-fly. Ya benar, orang konsumsinya dikasih morfin sama dokter. 6 bulan saya minum, gak sembuh. Sampai satu titik saya bilang, Tuhan, saya minta. Saya doa sama dia, Tuhan tolong kasih saya jalan keluar. Sembuh nggak? Sembuh nggak Bapak Ibu? Enggak. Kagak. Emang Tuhan tahu sembuh selesai? Enggak. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Di saat kondisi saya sudah benar-benar mulai parah, Tuhan bekerja. Orang yang nggak disangka-sangka bilang, Pak, coba beli bodret migrain. Saya beli, saya minum, saya sembuh. Ajaib nggak Tuhan? Bukan kita minta kesembuhan Tuhan langsung sembuhin, enggak. Tuhan bekerja dengan cara yang lebih alami. Ada orang-orang yang Dia utus buat bantu kita. Tuhan itu bukan dukun. Tuhan juga bukan kayak model paranormal. Dia bekerja tanpa melanggar susunan alam. Coba bayangin gini, ibu atau bapak-bapak lagi doa minta uang sama Tuhan. Terus orang bilang, oke, saya kirim dari surga dilemparin duit 1 karung, mati orang itu. Mana? Dari surga tuh duit dilemparin 1 karung, koinan semua, mati kita yang di bawah. Tuhan bekerja dengan cara yang alami. Dia akan utus orang-orang di sekeliling kita untuk tolong kita. Enggak serta-merta Tuhan kasih mujizat sembuh. Enggak serta-merta Tuhan kasih dilengkapin kita. Waktu ada duit macam kayak piala tuyul kan jadinya. Ya, Dia akan utus orang-orang yang Dia pilih buat bantu kita. Makanya ada satu lagu pujian yang Tuhan selalu menolongku. Tuhan nggak kerja nggak dengan cara yang kita mau. Tuhan kerja dengan cara Dia sendiri. Bukan kita yang atur Tuhan. Makanya di ayat ini kan Dia bilang, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan kita yang tuntut Tuhan supaya memberi kelegaan, tapi Tuhan yang janji Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Mulai malam hari ini, jadikan Tuhan yang utama dalam apapun yang kita kerjakan.
segala sesuatunya sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, hidup kita itu adalah hidup yang indah karena kita punya Tuhan. Sia-sia kalau kita ngandarin diri sendiri, sia-sia kalau kita ngandarin orang-orang di sekeliling kita. Tapi tidak pernah sia-sia kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ibaratnya gini, kita ini kayak sarung tangan. Tahu sarung tangan kan? Saya mau bilang gini, sarung tangan itu gak akan ada fungsi kalau gak ada orang yang pakai. Betul ya Bapak Ibu ya? Sarung tangan itu akan selamanya jadi sarung tangan yang tergeletak kalau gak ada orang yang pakai. Nah, kalau kita menggantungkan harapan kita sama Tuhan, kita itu seperti sarung tangan yang dipakai seorang tukang untuk bekerja. Jadi satu fungsi bagi tukang itu untuk mengkreat sesuatu, untuk menciptakan karya-karya dia. Sama, kita datang sama Tuhan, kita gantungin harapan kita sama Tuhan, kita bawa beban kita sama Tuhan supaya hidup kita bisa dipakai juga sama Tuhan. Dan Tuhan janjikan satu hal, Dia akan memberikan kelegaan. Amin. Kita tundukkan kepala berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berserah Tuhan, kami mau berterima kasih atas janji-janji Tuhan dalam hidup kami, terutama untuk janji dalam Matius pasal yang kedua 11 ayat yang ke-28 Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami tahu kami bisa menggantungkan beban hidup kami sama Tuhan. Kami bisa membawa keluh kesah kami sama Tuhan. Dan kami bisa berdoa apapun sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengenapi janji itu. Tugas kami hanya setia dan taat sama Tuhan. Tugas kami hanya untuk menyenangkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bukan kami Tuhan yang punya kekuatan, tapi Engkau yang terlalu baik dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kelegaan, kemampuan dan kemenangan di dalam hidup ini. Dan apabila malam hari ini Tuhan ada sebagian-bagian dari kami yang masih meragukan Engkau, biarlah hamba-Mu berdoa. Tuhan yakinkan mereka bahwa kebenaran hanya satu. Kasih kesetiaan-Mu di atas segalanya Bapa. Kemurahan-Mu dan penyertaan Tuhan adalah yang utama dalam hidup. Yakinkan mereka Bapa, biar mereka merasakan kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga iman kami bertumbuh lewat pendengaran firman Tuhan. Perasaan kami mengalahkan logika kami tentang iman kami, karena kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya layak diserahkan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dengan iman. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Stephen, hamba Tuhan. Biar semakin Tuhan pakai hamba ini boleh menangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Saya minta yang bersama-sama dengan Pak. Kita gunakan pujian, kita boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa di malam hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur semua yang Kau kerjakan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah saat kami letih Tuhan Yesus, biarlah kami hanya datang kepada Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, biarlah sepenuhnya kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu Bapak Stephen untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memberi sebagai persembahan yang kami miliki Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan Kau kuduskan, Kau layakkan sehingga layak dipakai untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa dan terlebih dahulu Bapa ampunilah segala dosa kesalahan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak lagi untuk menerima segala yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Dengan pujian bersama dengan Tuhan. Besok ada doa malam jam 7 malam dan hari Sabtu ada ibadah wanita ya. Kemudian hari Seninnya tanggal 22 itu acara wanita gathering, berangkat dari gereja setengah 8 pagi. Setengah 8 nanti kumpul, kita berangkat bareng-bareng dari tempat ini. Saya kira begitu pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Disediakan sarapan pagi. Ada sarapan pagi yang buat gathering. Nanti saya kasih sarapan pagi. Disiapkan sarapan pagi di gereja. Ya, disiapkan sarapan pagi. Saya juga ikut sarapan Pak ya. Tuhan berkati, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah dalam doa. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami, sehingga segala kepenatan, segala kesulitan, segala masalah, seperti firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami, beri keberanian bagi kami untuk kami tetap setia dan tunduk taat kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Di tengah-tengah dunia yang serba sulit hari-hari ini, beranikan kami untuk berharap dan mengandalkan kepada Tuhan saja. Berkati pemberitaan firman, berkati setiap kami, dan damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kami. Jamah berkati Bapak Diki, jamah berkati Ibu Aha, Oma Mariani, jamah Opung Bonar, jamah Bapak Merlan Sigalingging, dan pulihkan Ibu Martin dengan sempurna. Jemaat-jemaat Tuhan yang lain kami bawa kepada Tuhan. Engkau yang setia menopang dan menolong mereka. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita katakan amin. Amin.